Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita. Dan untuk kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang cara distribusi obat yang baik, atau lebih mudah dikenali dengan istilah CDOB. Cara distribusi obat yang baik ataupun CDOB ini merupakan cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi ataupun penyaluran sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Dan manakala kita berbicara tentang cara distribusi obat yang baik ataupun CDOB ini, kita patut mengenali beberapa prinsip umum di dalam cara distribusi obat yang baik ini. Prinsip-prinsip itu yang pertama adalah bahwa prinsip umum cara distribusi obat yang baik ini berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran, termasuk pengembalian obat dan atau bahan obat dalam rantai distribusi. Kemudian prinsip yang kedua di dalam CDOB adalah bahwa semua pihak yang terlibat di dalam distribusi obat dan atau bahan obat bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat dan atau bahan obat serta mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa prinsip cara distribusi obat yang baik ataupun CDOB ini juga berlaku untuk obat donasi, kemudian baku pembanding dan juga obat uji klinis. Kemudian prinsip yang keempat, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat di dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian, atau istilahnya adalah due diligence, dengan mematuhi prinsip cara distribusi obat yang baik seperti dalam hal prosedur yang terkait dengan kemampuan telusur dan identifikasi resiko. Serta prinsip yang kelima dari CDOB adalah harus ada kerjasama antara semua pihak, yang mana di dalamnya
termasuk pemerintah, bea cukai, lembaga penegak hukum, maupun pihak yang berwenang, serta industri farmasi, fasilitas distribusi, dan juga pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan obat, memastikan mutu dan keamanan obat, serta mencegah paparan obat palsu terhadap pasien. Nah, manakala kita lebih jauh membahas tentang cara distribusi obat yang baik ini atau CDOB ini, maka di dalamnya ada beberapa pengaturan yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Di antara beberapa pengaturan di dalam cara distribusi obat yang baik ini, yang pertama adalah yang menyangkut tentang manajemen mutu. Di dalam aspek manajemen mutu ini, fasilitas distribusi haruslah mempertahankan sistem mutu yang mencakup tentang tanggung jawab, proses, dan juga langkah manajemen resiko yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Pencapaian sasaran mutu adalah tanggung jawab dari penanggung jawab fasilitas distribusi. Ini membutuhkan kepemimpinan dan partisipasi aktif, serta harus didukung oleh komitmen manajemen puncak. Untuk manajemen mutu ini, di dalamnya termasuk berbagai hal yang menyangkut tentang sistem mutu, kemudian yang menyangkut tentang pengelolaan kegiatan dengan berdasarkan pada kontrak, kemudian yang menyangkut tentang kajian dan pemantauan manajemen, serta juga yang menyangkut tentang manajemen resiko mutu. Kemudian yang kedua, pengaturan di dalam CDOB adalah yang menyangkut tentang organisasi, manajemen, dan juga personalia. Untuk yang menyangkut tentang organisasi, manajemen, dan personalia ini, maka haruslah ada personil yang cukup dan juga kompeten untuk melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab fasilitas distribusi. Organisasi, manajemen, dan juga personalia ini di dalamnya adalah menyangkut berbagai hal yang meliputi organisasi dan manajemen, penanggung jawab, maupun personil lainnya.
Juga di dalamnya yang menyangkut tentang pelatihan dan juga hygiene. Ini adalah yang menyangkut tentang organisasi, manajemen, dan personalia. Kemudian pengaturan yang ketiga di dalam CDOB adalah yang menyangkut tentang bangunan dan peralatan. Untuk aspek bangunan dan peralatan ini, fasilitas distribusi haruslah memiliki bangunan dan juga peralatan yang memenuhi persyaratan guna menjamin perlindungan dan juga distribusi obat dan atau bahan obat. Bangunan dan peralatan ini di dalamnya juga termasuk hal-hal yang menyangkut tentang suhu dan pengendalian lingkungan. Juga yang menyangkut tentang peralatan, sistem komputer, dan juga yang menyangkut tentang kualifikasi serta validasi. Kemudian pengaturan yang keempat, yaitu yang menyangkut tentang operasional, di mana untuk pengaturan aspek operasional ini, semua tindakan yang dilakukan oleh fasilitas distribusi haruslah dapat memastikan bahwa identitas obat dan atau bahan obat itu tidak hilang dan distribusinya ditangani sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada kemasan produk. Untuk aspek operasional ini, di dalamnya juga yang menyangkut tentang kualifikasi pemasok, yang menyangkut tentang kualifikasi pelanggan, menyangkut tentang penerimaan penyimpanan, pemisahan obat dan atau bahan obat, pemusnahan obat dan atau bahan obat, pengembalian, pengemasan, pengiriman, ekspor, dan juga impor. Kemudian yang kelima, yaitu yang menyangkut tentang inspeksi diri. Dalam hal inspeksi diri ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan juga mencakup tentang semua aspek cara distribusi obat yang baik ataupun CDOB ini, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan juga harus dilakukan dengan cara yang independen dan rinci oleh para personil yang berkompeten dan juga ditunjuk oleh perusahaan. Jadi kesimpulannya,
Dengan adanya CDOB ini, maka diharapkan semua hal yang menyangkut tentang distribusi obat maupun bahan obat ini akan sesuai dengan standar-standar yang telah digariskan oleh berbagai peraturan yang ada di negeri ini. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang cara distribusi obat yang baik ataupun CDOB ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua dan kita akan melanjutkannya untuk membahas tema-tema yang lain yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.